Ibu Bapak, para hadirin dan para wisudawan-wisudawati yang berbahagia, saya ingin mengingatkan dalam pidato ini, ya, dalam momen yang terbaik ini, mengenai apa yang harus dilakukan oleh para setiap wisudawan, termasuk juga ibu bapak sekalian yang hadir pada hari ini sebagai orang tua, dan juga kami di sini yang menjadi dosen, pimpinan program studi, fakultas, serta universitas. Pendidikan tinggi di Indonesia sedang menghadapi tantangan baru yang berbeda dari periode sebelum terjadinya disrupsi global, atau sehari-hari kita sebut sebagai global disruptions. Tugas perguruan tinggi untuk menawarkan lulusannya ke dunia industri dihadapkan pada kenyataan bahwa perubahan yang terjadi sangat sulit diprediksi. Industri membutuhkan skill set yang mempertahankan dan mengembangkan inovasi tiada henti dalam prinsip kepastian dan menghindari kesalahan. Tema penting yang akan saya sampaikan pada wisuda hari ini adalah Future Skills and Micro Credential, disrupsi global dan permintaan industri dari lulusan perguruan tinggi. Disrupsi global yang membuat perubahan pola kehidupan manusia memberi tantangan baru bagi perguruan tinggi dalam menghadapi disrupsi dengan cara responsif dan adaptif. Perdebatan dan dialektika internal di perguruan tinggi memunculkan pembahasan tentang future skill atau keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusannya pada masa depan. Tidak terkecuali perguruan tinggi 100 top dunia pasti selalu menawarkan program inovasi pembelajaran untuk menghasilkan future skill setiap lulusannya. Mengapa future skill sangat perlu jadikan sebagai basis perguruan tinggi menghasilkan lulusannya? Sejak 30 tahun terakhir ini, tantangan global yang terjadi dan dihadapi adalah Great Disruption. Satu terminologi yang menjelaskan situasi global yang sedang melanda peradaban dunia, termasuk juga manusia. Sebelum COVID-19, Fukuyama telah menulis buku The Great Disruption, Human Nature and the Constitutions of Social Order, yang saat ini masih relevan memahami situasi yang sedang terjadi. Bermula dari kegagalan sistem negara kesejahteraan yang berdampak pada perkembangan baru dari kebebasan individu melahirkan beragam bentuk peradaban manusia yang bukan berasal hanya dari negara. Setelah itu, perkembangan disrupsi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia dengan beragam bentuk dan motif. Tantangan disrupsi global yang saya sebutkan tadi didahului oleh 4 peristiwa. Pertama, terjadinya perubahan iklim yang berakibat pada krisis lingkungan, low life quality, resilience, dan sustainable life, kehidupan yang terus berkelanjutan. Peristiwa kedua, revolusi industri 4.0 yang kemudian berdampak pada perubahan teknologi yang sangat cepat, seperti kebutuhan akan proses kerja dan thinking behavior, transformasi pola pikir baru, dan future practice. Peristiwa ketiga, pandemi COVID-19 yang kemudian melahirkan ketidakpastian, perubahan dalam sistem kehidupan sehari-hari, dan adaptasi untuk resilience life. Peristiwa yang keempat dan yang sekarang juga sedang berlangsung, konflik internasional dan perang yang menyebabkan krisis pangan dan energi serta disrupsi sistem kehidupan global. Keempat peristiwa itu menjadi tantangan global yang harus dihadapi oleh setiap negara dan manusia untuk menjaga keseimbangan semesta dengan cara melakukan transformasi, resiliensi, dan keberlanjutan. Tidak mudah mencari solusi dari permasalahan global di dunia nyata yang sangat kompleks, karena relatif tidak ada batas lagi jarak dan waktu yang menghalanginya. Ketidakjelasan misalnya selalu terjadi disebabkan karena informasi yang tidak tersedia atau kesalahan pendekatan dan ekspektasi keputusan yang dialami oleh para policy makers atau pembuat kebijakan.
Akibat informasi yang tidak jelas itu menyulitkan setiap otoritas memprediksi dan tidak komprehensif mengelola risiko dari berbagai variabel sebagai penghambat yang akan muncul dalam setiap kebijakan. Hampir setiap hari mereka selalu dihadapkan pada kompleksitas masalah seperti misalnya mengelola COVID-19 dan setelah COVID itu menurun. Munculnya revolusi industri 4.0 mengubah sekaligus menambah jumlah kebutuhan bergantinya tenaga manusia ke mesin bagi industri. Fakta itu kemudian memunculkan keterampilan baru yang sangat diperlukan oleh dunia industri. Meningkatnya keterampilan baru ini pada masa-masa depan yang terjadi secara global harus dianalisis dari kolaborasi transdisiplin dan saling berbagi. Atau ringkasnya, tidak bisa hanya menggunakan satu pendekatan saja, serta harus kolaboratif. Sebagian dari kita pernah mendengar, mempelajari, menggunakan, dan bahkan mengelola AI atau Artificial Intelligence, blockchain, robotic process automation, social media marketing. Kebutuhan keempat jenis keterampilan baru ini jumlahnya semakin meningkat di dunia. Misalnya di kawasan Asia, keterampilan bidang AI sudah dikuasai oleh negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan China. Blockchain sudah dikuasai oleh negara-negara di Singapura dan Republik Rakyat Tiongkok. Robotic process automation sudah dikuasai oleh negara India. Social marketing, social media marketing itu sekarang sedang berkembang di Indonesia dan Filipina. Meningkatnya jumlah keterampilan itu tidak bisa dipastikan berjalan persisten karena perubahan yang akan terjadi sangat sulit diprediksi. Sehingga Indonesia harus segera menentukan posisi keunggulannya agar menjadi negara yang inovatif dan produktif. Ibu bapak hadirin para wisdawan, wisdawati yang berbahagia. Disrupsi pembelajaran yang saya sebutkan tadi dan alasan-alasan terjadinya menjadi sangat penting diperhatikan bukan hanya pada masa perkuliahan, tetapi harus dilakukan sepanjang hayat. Most of the skills we have today are not the skills we will need the future. Keterampilan kerja inti yang kita pelajari sekarang ini sangat mungkin akan berubah 5 tahun ke depan. Bagi para mahasiswa yang sedang belajar pada hari ini, dari hasil survei yang dilakukan oleh LinkedIn tahun 2023, ada sepertiga dari yang dipelajari di tahun pertama akan sangat berpotensi menjadi usang setelah mereka tamat 1 tahun dilantik menjadi wisudawan. Begitu juga bagi para pekerja yang dipekerjakan pada tahun 2020. Mereka itu hanya memiliki 66% keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang sama di tahun 2025. Data ini menjelaskan bahwa manusia dan pekerja sangat memerlukan reskilling untuk berinovasi agar mereka bisa bertahan dan menjaga keseimbangan kebutuhan industri. Industri selalu membutuhkan calon atau para pekerja yang selalu memberikan inovasi. Jika dilihat dari data Global Innovation Index di negara-negara ASEAN tahun 2011 sampai 2023, menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di urutan ke-6 dari 10 negara ASEAN. Posisi Indonesia membaik sejak tahun 2021-2023 yang berada di atas Brunei, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Data ini juga menyampaikan fakta bahwa inovasi dari Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan melalui penguasaan keterampilan teknis baru, khususnya bagi anak-anak muda yang tergolong sebagai mahasiswa, pencari kerja, maupun yang sedang bekerja. Fakta global yang terjadi ini harus direspon secara cepat oleh perguruan tinggi di Indonesia agar selaras dengan kebutuhan industri di dunia. Sistem pengelolaan pendidikan tinggi Indonesia masih harus memperbaiki konektivitas peraturan yang sangat terpisah, baik di kelembagaan maupun birokrasinya.
Meskipun wacana global disruption sudah menjadi wacana yang selalu diucapkan atau disampaikan oleh para pengambil keputusan kita, dampaknya adalah muncul microcredensial dari perusahaan global seperti Microsoft, Google, Siracle, Coursera, Adobe, QuickBooks, dan sebagainya. Perusahaan global ini menawarkan mikrokredensial yang diakui dalam dokumen sertifikat kompetensi yang dikeluarkan perusahaan kepada peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran praktik untuk serangkaian keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam waktu yang relatif singkat. Mikrokredensial yang diterapkan dalam dunia industri nyata memberikan keyakinan bahwa 1 dari 4 profesional tingkat awal memerlukan sertifikat keterampilan sebagai pelengkap untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Survei Coursera tahun 2023 menemukan bahwa 86% pelajar setuju mikrokredensial membantu mereka meyakinkan para pemberi kerja. Sementara 85% para pemimpin perguruan tinggi sepakat bahwa mikrokredensial penting untuk pendidikan masa depan. Pendapat itu juga ditegaskan lagi oleh 88% pemberi kerja menyatakan bahwa sertifikat profesional diperlukan sebagai dokumen penting dalam lamaran kerja. Mikrokredensial memberikan jawaban tentang ketidakpastian yang selalu ada dalam pikiran para lulusan setiap perguruan tinggi di seluruh dunia, seperti mendapatkan pekerjaan, memenuhi kebutuhan, mencapai cita-cita yang diimpikan, dan membahagiakan orang tua. Pendidikan tinggi di Indonesia sudah mulai yakin bahwa keterampilan di dunia nyata sangat diperlukan bagi para lulusannya di tempat kerja. Future skills dibutuhkan oleh pemberi kerja yang harus dipersiapkan secara cepat sebagai dukungan basis awal keterampilan. Bagi para wisudawan yang belum mengetahui future skill yang dibutuhkan oleh industri agar segera merespon dan beradaptasi di dunia ini. Ibu bapak para hadirin dan wisudawan wisudawati yang berbahagia, di kesempatan yang paling baik ini saya ingin menyampaikan sekaligus mengingatkan kepada seluruh wisudawan wisudawati termasuk orang tua dan para hadirin sekalian. Future skill membutuhkan fondasi tentang cara berpikir baru atau new mindset yang bisa berkembang untuk beradaptasi dalam perubahan di dunia kerja yang nyata. Pola pikir baru mengajarkan bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk tumbuh, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa kita harus belajar, melakukan perbaikan, dan menunjukkan kebaikan yang kita inginkan kepada orang lain. Setiap tantangan membantu kita untuk tumbuh dan kita harus senang melakukan sesuatu yang baru. Pola pikir baru yang tumbuh ini akan mengalahkan cara pikir lama yang selalu menyimpulkan kegagalan adalah batas dari kemampuan kita. Kita tidak suka dengan perubahan dan selalu menyerah serta frustasi dengan keadaan. Pola pikir baru ini akan menguatkan kepemimpinan dalam diri kita sendiri. Seorang pemimpin harus mengetahui jalan melakukan satu kebaikan, menentukan arah jalan kebaikan itu, sekaligus menunjukkan jalan kebaikan itu. Munculnya kepemimpinan digital akan melengkapi pola pikir baru melalui 2 kompetensi utama, kemampuan transformatif dan menjadi role model. Selain menjadi pemimpin transformatif, pola pikir digital akan menunjukkan peluang inovasi dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan sebagai panutan. Transformatif dan role model menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kepemimpinan digital. Itu yang dilakukan dengan menunjukkan keterampilan komunikasi, kemampuan manajemen operasional, kemahiran negosiasi, dan berpedoman pada visi strategik. Pola pikir baru akan membentuk karakter diri yang diakui oleh lingkungan sekitar kita. Kemampuan yang kita miliki mungkin akan membawa ke posisi atas, tetapi kemampuan harus dibarengi dengan karakter agar kita tetap berada di atas.
Karakter yang kuat akan menumbuhkan kepercayaan dari hasil perpaduan kompetensi, integritas, niat, dan hasil. Selain itu, agility atau kemampuan beradaptasi dan mengeksekusi setiap yang kita rencanakan dengan baik dan cepat menjadi lebih penting dan sangat diperlukan dalam future skill. Ditambah lagi dengan kesempatan yang dapat menunjukkan cara kerja untuk mengantisipasi tantangan di masa yang akan datang. Itulah future skill yang saat ini sangat diperlukan oleh para pencari kerja. Ibu bapak para hadirin dan para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia, Universitas Sumatera Utara melakukan berbagai penataan program selama 3 tahun terakhir dan akan terus tanpa henti dilakukan untuk menghasilkan alumni yang memiliki future skill yang diperlukan atau dibutuhkan oleh dunia kerja. Program layanan Tridharma yang diberikan Universitas Sumatera Utara menjadi bagian untuk menciptakan future skill yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi dunia kerja. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan bahwa Universitas Sumatera Utara memilih jalan untuk mendapatkan pengakuan global dari layanan Tridharma perguruan tinggi. Kebijakan Universitas Sumatera Utara menjadi world class university dipilih agar memastikan proses pembelajaran memenuhi standar internasional. Disrupsi global yang terjadi dan sangat sulit diprediksi mengharuskan Universitas Sumatera Utara memiliki proses layanan Tridharma yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang cepat diserap oleh industri. Oleh karena itu, Universitas Sumatera Utara telah meletakkan fondasi memperkuat academic environment untuk mencapai indikator kinerja utama dan direkognisi oleh lembaga penilai internasional seperti QS dan Times Higher Education. Melalui proses penataan ini, capaian kinerja yang telah diraih Universitas Sumatera Utara di tingkat internasional diantaranya adalah mendapatkan peringkat 1200 QS World Ranking tahun 2024 yang dirilis pada Juli 2023 dari 1.500 universitas yang ada di seluruh dunia. Universitas Sumatera Utara juga meraih 1.201, 401 dan 450 QS tingkat Asia di tahun 2024. Peringkat 1501 Times Higher Education World University Ranking dan peringkat 501 sampai 600 Time Higher Education tingkat Asia University Ranking tahun 2024. Peringkat 800 sampai 1000 Time Higher Education Impact Rank tahun 2024. Peringkat 5 secara nasional terbaik PT di Indonesia versi Simegu Rank tahun 2024. Peringkat 12 PTN terbaik Indonesia versi Wibometrics tahun 2023 dan peringkat 4 terbaik PTN Indonesia bidang riset versi Simagu tahun 2024. Saat ini dan sedang dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara adalah program equity untuk usaha kita mencapai peringkat 500 QS universitas berkelas dunia. Proses perbaikan penilaian dari berbagai lembaga pada level nasional dan internasional menjadi penguat bahwa adaptasi Tridharma di Universitas Sumatera Utara sedang berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pada paruh ketiga, Renstra Universitas Sumatera Utara tahun 2026 sampai 2030 akan menetapkan posisi sebagai Innovative and Entrepreneur University. USU Future Design dirancang dengan strategi Transformation, Sustainable, Impactful. Produk Tridharma termasuk alumni akan ditransformasikan melalui inovasi, kolaborasi interdisipliner, dan berpikiran terbuka yang dilakukan secara terus-menerus agar berdampak untuk kesejahteraan Indonesia. Tugas pendidikan akan dilakukan dengan peningkatan kualitas learning process seperti kurikulum, metode belajar, integrasi Tridharma, perbaikan sarana prasarana pembelajaran. Kesemuanya dilakukan agar alumni memiliki future skill yang sangat dibutuhkan industri dengan kemampuan responsif dan adaptasi yang dapat dihandalkan.
Saat ini Universitas Sumatera Utara mengelola jumlah mahasiswa sebanyak 48.188 orang dan alumni sudah mencapai 256.576 orang, harus mampu berperan mengelola disrupsi global yang responsif dan kemampuan adaptasi yang handal. Kami memerlukan bantuan dari seluruh masyarakat, termasuk di ruangan yang hadir pada hari ini, Ibu Bapak sekalian, yang akan mempercepat transformasi Universitas Sumatera Utara menjadi perguruan tinggi yang disegani di dunia internasional. Mari kita doakan agar lulusan Universitas Sumatera Utara mampu menjadi pembelajar transformatif, responsif dan adaptif tanpa henti dan dilakukan sepanjang hayat. Sekali lagi kami yakin lulusan Universitas Sumatera Utara akan mampu memenuhi future skill yang dibutuhkan oleh dunia industri. Ibu bapak para hadirin dan para wisdawan wisdawati yang berbahagia, demikian pesan penting yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas prestasi para wisdawan wisdawati semua. Kami ikut berbangga atas keberhasilan Anda semua dalam menyelesaikan studi tepat waktu di Universitas Sumatera Utara. Kami selalu mendoakan agar seluruh alumni Universitas Sumatera Utara berhasil melaksanakan 2 mandat sekaligus, bekerja untuk kemanusiaan dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh para orang tua dalam mengantarkan saudara semua mendapatkan atau meraih momentum kebahagiaan pada siang hari ini dan juga menyambut masa depan yang lebih cerah. Tetap selalu menjaga kesehatan, selalu rendah hati dan beradaptasi dalam kebiasaan baru. Kami ingin menyampaikan sebuah quotes dari James Anderson. Orang tersukses di abad ke-21 adalah mereka yang paling cepat merespon dan paling mampu beradaptasi terhadap disrupsi. Mereka terus-menerus membangun keterampilan dan kemampuan yang baru untuk menghadapi perubahan. Ada satu lagi quotes yang penting dari Jack Ma. Tidak peduli seberapa pintar dirimu, jika kamu tidak tahu bagaimana cara bekerja sama dengan orang lain, kamu tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan yang kamu inginkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal kurang yang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.